Ingat sampai mana terakhir? Karena yang itu ya, pakai metode jajaran genjang ya. Ada yang sudah coba? Ini nggak tahu ya. Iya, Pak. Sudah coba menghitungnya? R-nya dapatnya resultannya R. Rumus paralelogram. Ada jajaran genjang ini ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat minus 2AB kosinus 180 derajat dikurangi theta ya. Theta itu sudut antara A dan B-nya. Sudah ada yang menghitung? Udah dihitung waktu itu ya. Kelihatan kalkulatornya. Kelihatan, Pak. Kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kosinus 180 kurangi theta. Kuadratnya 20 ya. 20 kuadrat dikurangi kosinus berapa? 180 dikurangi theta. Thetanya berapa? Ini 30 ya. Iya, Pak, 30. Kemudian A dengan B berarti 110 ya. Antara A dan B 110. 110 ya. Jadi jatuhnya cos 70. Jadi kosinus 70 ya. Tujuh puluh cos 70 dikali 20 ya. Dikali 30 kali 2 ya. Minus ya.
Ini ditambah kuadrat ya. Kuadrat. Ditambah 30 kuadrat ya. Ini diakarkan. Masuk ya. Ini tambah. Nih, 80. Tambah 890 tadi. Dikurangi 890 ya. Ini cari akarnya. Ini 20,2 ya. Tiga puluh ya. Saya namanya 30,6. 30,6. Salah di mana? Jadi tujuh puluh kosinus dapatnya 0,34 benar. Ya, Iya Pak, 0,3. kosinus 70. Kemudian ini kita kali 20 ya. Kali 30 dikali 2 ya. 410 ya. Ini ditambah, ini minus ya. Ditambah 20 kuadrat ya. Ditambah 30 kuadrat. Ini akarnya. Dapatnya 29,8 ya. 30 dikulitin 30 ya. Kemudian nyari sudutnya pakai aturan sinus ya. Pakai aturan sinusnya R ya. Dibagi sudut yang ada di depan R. Bangun bro. Ayo bro. R di depan R ini R dibagi sinus 180 derajat kurangin theta. 180 dikurangi theta. Theta itu sudut antara A dan B ya. Sudut antara A dan B ini tadi berarti 70 ya. Jadi R dibagi sinus 110 ya. Sama dengan A dibagi sinus sudut antara A dan B ya. R dan B.
di depannya ini ya. Ini ya. Sudut yang di atas ini ya, sama dengan sudut yang di bawah ini, antara R dan B ya. Jadi R-nya berapa? 30 ya. 30 dibagi sinus 110 ya. Tetanya kan berapa tetanya? 70 tadi ya. Ya. Iya, Pak. Jadi R dibagi sinus apa? 110 ya. Kemudian ini kita cari sudut ini kan ya. Jadi sinus sudut antara R dan B ini kan berarti A ya. Dikali sinus 110 dibagi R ya. A-nya 20 ya. 20 dikali sinus 110 dibagi R ya. Ini sudut antara R dan B. Dua puluh dikali 110 sinus ya. Dibagi R berapa tadi? Dapat R-nya. Resultannya berapa tadi? R-nya dapat 30 ya. Dibagi 30 ya. Ini kan sinus ya. Cari arc sinusnya ya. Dapatnya 38,78. Benar. Oh, 72. 38,78 itu kan sudut antara apa? R dan B ya. 38,78 ya. Tiga 38,78 dia kan di sini tadi ya, di garis ini dia antara B dan R ya. Sementara kalau ke bawahnya ini kan ada 30 ya. 38,78 berarti ditambahkan dengan 30 derajat ini. Dapatnya 68, sekian.
kalau ditambah 30 dapatnya 68 sampai 70 ya. Ada yang dapat angka yang lebih dekat? Jadi tadi kita lihat kan, kita cari sudut antara R dan B-nya. Ya. Dan B-nya itu dapatnya 38,78 ya. Sementara di sini ya, antara garis datar ini dengan B-nya ya, itu kan 30 derajat ya. Berarti dijumlahkan ya, 38 sama 78 tambah ke 30 dapatnya 68 sekian. Ini dia dapatnya 72. Ada yang dapat mendekati angka ini? Pakai aturan sinus ya. Ini ya. R-nya ya dibagi sinus 180 dikurangi theta. Theta itu sudut antara A dan B. Ini dia dibagi sudut di depannya ini ya. Ini sudutnya ini, kalau ini kita tarik garis ke atas ya, tarik garis lurus ya ke atas ya, lurus gini kan, berarti kan ini pelurusnya sudut ini ya, sama dengan sudut yang di atasnya ini ya. Bisa ngebayangin nggak? Ini kalau saya tarik begini, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan? Kelihatan ke gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi ini kalau saya tarik garis lurus ke atas gitu kan ya, ya lurusannya vektor A ini ya, berarti sudut yang terbentuk ya dengan garis putus-putus ini kan sama dengan sudut theta ini ya, dengan sudut theta. Sementara kan di depannya vektor R ini sudut yang apa? Pelurusnya, lurus dari sudut yang atas ini ya. Jadi 180 derajat dikurangi sudut ini ya. Karena kan satu garis lurus itu kan 180 derajat ya. Jadi aturannya seperti itu, aturan sinusnya ya. R dibagi sudut ini ya, di antara vektor A dengan garis putus-putus ini ya. Jadi itu kan sama dengan R dibagi 180 derajat dikurangi theta ya. Kemudian sama dengan A. Kalau A berarti kan sudut di depannya A itu kan yang pojok sini ya. Pojok sini itu kan sama dengan sudut yang di sebelah sini ya, antara R dan B ya. Sudut yang depannya A ini ya, ini kan sudut yang di pojokan sini ya. Tidak, kita lihat segitiganya, jangan lihat yang lain. Segitiga A ya, kemudian titik pusat ini sama ujungnya R ya.
Di A, depannya A kan sudut yang kecil ini ya. Garis putus-putus dengan resultannya ya. Sudut ini itu kan sama dengan sudut yang ini antara R dan B ya. Sama ya. Betul ya. Berseberangan dalam atau berseberangan luar. Iya, Pak. Ya. Ini sama ini. Jadi ini A dibagi sinus sudut antara R dan B. Jadi kalau kita cari, tadi A-nya 20 ya. 20 dikali sinus 110 ya. Tetanya berapa? 70 ya? Tetanya tadi 110, Tetanya Pak. 110. 110, ya. Tetanya berapa? 110 ya? Iya, Pak. Jadi A dikali sinus 70 ya. Dibagi R ya. R-nya tadi 72 ya. A dikali 70 sinus ya. Kali 20. Kemudian dibagi R-nya berapa? R-nya 30 ya. Ada 3. Ya persis 30 tadi ya. 29, sekian gitu ya. Coba kita ambil 29 deh. Kita cari arc sinusnya ya. 40 sekian ya. Ditambah tadi 30 ya. Dapatnya 70, sekian ya. Kira-kira ada yang kurang jelas di situ? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Jadi yang kita dapat tadi sudut antara B ya dengan R ya, sudut kecil ini ya. Sementara ini tetanya dia sebut antara garis datar ini dengan R ya. Antara garis datar dengan apa? Sudut yang 30 itu kan 30 derajat ya. 30 derajat berarti tadi kita dapat 40 sekian ya. Ditambahkan dengan 30, jadi dapatnya 70 sekian. Di sini tulis 72, mungkin dibulet-buletin ya. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Jadi dia pakai aturan sinus ya.
sama aturan metode jajaran genjangnya. Hitungannya lebih rumit tapi lebih cepat ya. Kalau yang lebih lebih mudah kita uraikan vektor-vektor komponen-komponennya ya. Ada yang mau ditanyakan di situ? Cukup jelas, Pak. Kenapa? Cukup jelas ya. Ya. Jadi kita lanjut aja nih, soal-soalnya dikerjakan ya. Kita lanjut ke bab berikutnya aja ya. Jadi paling mudah diikutin kalau kita pecahkan ke komponen-komponennya ya. Ada yang plus, ada yang minus, kita buat tabel begini ya. Kalau perkalian matriks 3 kali 3 ini pernah dapat? Dapat, Pak. Udah pernah dapat? Iya, Pak, udah. Udah. Nanti kalau kita ketemu lagi kita bahas ya. Kemudian kita lanjut ke ini ya, gerak lurusnya. Jarak, kecepatan. Jadi gerak lurus ini gerak titik ya, sepanjang lintasan lurus. Lintasannya diambil sepanjang sumbu X ya. Posisi P, festival dinyatakan sebagai jarak X dari titik asal ya. Yang tetap pada sumbu X ya. Jarak X ini posisi positif atau negatif sesuai ketentuan ya. Kecepatan rata-rata P ya. Dari titik P ya, selang waktu T dan T plus delta T. Nah, perpindahan ini dinyatakan sebagai delta X per delta T ya. Dimana XT dikurangi X0 dibagi T dikurangi T0 ya. Kecepatan sesaat itu kita ambil limitnya ya. Untuk waktu mendekati 0 ya, delta T mendekati 0, limit delta T mendekati 0 dari delta X per delta T ya. Ini bukan sama dengan ya. Ini yang paling saya nggak suka kalau pakai buku bahasa Indonesia. Banyak salah ketik ya. Limit delta T per limit delta T menuju 0 dari delta X per delta T. Nggak pakai sama dengan. Baru sama dengannya di belakangnya.
sama dengan dx per dt ya. Kemudian AR-nya nih percepatannya pada rata-rata. Ini pakai simbolnya juga nggak standar ya. Simbol yang digunakan ini tidak baku ya. Kalau R ini kan cenderung digunakan untuk percepatan radial ya. Dia menyebutnya sebagai percepatan rata-rata. Ini delta V per delta T. Sebenarnya VT dikurangi T0. Per T dikurangi T0 ya. Nah yang tadi ini mesti tulisannya begini ya. Limit delta T menuju 0 dari delta V per delta T sama dengan dV per dt. Ini sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat ya. Kemudian ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, gerak titik P yang lintasannya berbentuk garis lurus ya. Dengan sifat jarak yang ditempuh tiap satu waktu tetap ya. Jadi di sini ada delta P1, delta P2 ya. Kita lihat perhatian gambar 31 ya. P0, P1, P2 adalah posisi titik P pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 1, dan T sama dengan 2. Ini juga sama, simbolnya juga salah juga ya. Tapi ini bukan P maksudnya T ya. Ini sorry. Bukan delta V ya. Delta X mungkin ya. Jadi pada kondisi ini ya, dia di P0 ya. Ini T0 mungkin maksudnya. Pada posisi ini posisi ya. R0, R1, R2 ya. Ini R0 ya. R0, R1, R2 ya. Perpindahan ini delta R1, delta R2. Ini delta R bukan P ya. Ini diperhatikan ya. Delta R-nya ditempuh dalam waktu delta T1 ya. T1 dikurangi T0, delta T2. T2 dikurangi T0. Karena nggak berminat pindah ke buku bahasa Inggris aja. Capek ini. Oke, baik. Banyak apa salahnya? Kelihatan ya? Nggak apa-apa pakai bahasa Inggris aja. Kelihatan, Pak. Ada yang keberatan?
Ada yang keberatan pakai buku bahasa Inggris? Agak. Yang lalu kan di situ belum apa sampai ini aja ya batasannya. Oh, di sini sampai peta ya. Di atas tera ada peta, hexa ya, zeta sampai iota ya. Full banget 24 ya. Di bawahnya femto ini ada ato, ada zeto, ada yokto ya. Full banget minus 24 ya. Sudah bisa baca-baca lagi. Kalau susah pakai Google Translate ya. Tinggal di blok ininya, cari di Google Translate artinya apa gitu ya. Jadi mestinya sih dibiasakan mulai dari kelas 1 ya, pakai bahasa Inggris. Karena apa? Dunianya saudara tuh nggak akan terlepas dari bahasa Inggris ya. Buku ini udah saya kirimkan ya. Sudah Pak, sudah dikirimkan. Gerak dalam satu dimensi ya. Di sini dia menggunakan simbol F dan I ya. F untuk final ya, I untuk inisial ya. Jadi perpindahannya itu X delta X ya sama dengan XF dikurangi XI ya. Jadi dikatakan perpindahan partikel didefinisikan sebagai perubahan posisinya ya. Dari definisi diketahui delta X positif jika XF lebih besar daripada XI, negatif jika XF lebih kecil daripada XI. Ini posisi. Jadi ada bisa minus ya. Minus kalau dia di posisi apa di belakang sumbu apa titik pusat ya. Sebelah kiri titik pusat kan negatifnya, sebelah kanan positifnya. Jadi XF itu menunjukkan X akhir ya, XI menunjukkan X inisial awal ya. F-nya final ya. Ini posisinya seperti ini ya. Jadi ada yang apa? Ini ada yang bergerak ke kanan, ada yang bergerak ke kiri ya. Posisi waktunya, position time. Gerakan dari ini ya. Jadi kalau dia ke kanan positif ya. Ini A, mobil A, mobil B. Ini mobil C, mobil D yang bergerak. Mobil D, mobil F ya. Gerak ke kiri. Dari grafiknya kita bisa lihat ya.
Jadi A-nya dari sebelah sini ya. A posisi awalnya ada di ini jarak terhadap waktu ya. Di plot jarak terhadap waktu ya. Position time ya. Ini XM-nya ya, yang di vertikal, yang di horizontal nih T-nya, ya, waktunya. Jadi X-nya kita lihat untuk yang A ya, awalnya dia di posisi berapa nih? 20 ya. 20 sekian ya. Ini ada tabelnya sih di atas ya. Di posisi 30 ya. T-nya 0 ya. Sementara B di posisi 52. Kelihatan nggak? Kelihatan? Bisa dibaca ya? Terbaca ya? Terbaca, Pak. Di posisi awalnya ya. Iya. Pada T sama 0. Posisi 30. Ini B pada T30 di posisi 52 ya. Y di T20 posisi 38. D di waktu 30 posisi 0. E di posisi waktu ya. Ini waktu 40. Dia di posisi minus 37 ya. F di waktu 50 ini minus 53 ya. Jadi ini plotnya terhadap waktu ya. Jadi yang mendatar ini waktu ya. Yang vertikal jaraknya. Orang dapat ya grafik seperti ini ya. Gerakan dari kendaraan ya. Dasaran waktunya. Di sini kita harus berhati-hati dengan perbedaan antara perpindahan dan jarak yang ditempuh ya. Beda gak? Kalau dia dari sini jalan ke misalkan dari Depok ke Bogor ya. Dari Bogor terus balik lagi ke misalkan sampai ke Citayam gitu ya. Itu kan berarti perpindahannya sama nggak dengan jarak yang dia tempuh?
pindahan ya. Beda dong Pak Ada berarti. posisi dia misalkan dari Depok ya. Iya. Dengan jarak yang ditempuh sama nggak? Dari Depok ke Bogor maksudnya? Dari Depok ke Bogor, terus dari Bogor ke Citayam gitu ya. Beda dong, pasti punya selisih. Ya pasti kan jarak yang ditempuh lebih jauh ya dibandingkan perpindahan dia. Perpindahan dia dari Depok ke Citayam kan mesti lebih dekat dibandingkan dengan jarak yang ditempuh kan dia mondar-mandir ya. Iya. Jadi ini harus diperhatikan ya. Perbedaan antara displacement ya, perpindahan dan distance travel ya. Jarak yang ditempuh ya. Jadi ini diperhatikan, ini kan vektor ya, x maupun kecepatan nanti dan juga percepatan itu kan vektor ya. Jadi harus diperhitungkan besar dan arahnya ya. Jadi kita lihat di sini V ya. Ini per definisi ya, kecepatan rata-rata ya, average velocity ya, itu didefinisikan sebagai Px ya, garis 3 berarti per definisi ya, delta x per delta t ya. X per delta T di sini. Delta X dibagi interval waktunya ya. Kemudian ini dimensinya didapatkan sebelumnya. Untuk jarak kita gunakan dimensi L ya. Waktu dimensi T ya. Di length sama T ya. Atau satuannya meter per detik. Kemudian kalau ditanya kecepatan rata-rata, time interval perpindahan ya. Speed of particle quantity. Jadi kalau kecepatan itu vektor, tapi kalau speed ya, speed itu laju ya, itu skalar ya. Definisikan sebagai total distance ya, travel. Jadi dia membedakan antara kecepatan rata-rata ya, Px, dan speed rata-rata ya. Average delta x divided by time interval delta t ya. Ini displacement-nya delta x dibagi delta t ya. Yang jelas waktu selalu positif ya. Nggak ada negatif ya. Kalau x bisa positif bisa negatif.
speed-nya itu apa? Skalar ya. Jadi dia total jarak yang ditempuh dibagi dengan total waktu yang dilalui ya, total waktu yang dijalani ya. Total distance dibagi total time ya. Total speed itu tidak punya arah ya. Dia cuma tanda aljabar aja. Jadi kalau ini dia membedakan antara speed dan velocity ya. Speed itu laju ya, biasa dikatakan bahasa Indonesia laju. Itu berhubungan dengan skalar ya, bilangan skalar. Jadi dia cuma memperhitungkan jarak tempuh dibagi waktu tempuhnya berapa, waktu yang dijalani berapa ya. Kalau kecepatan itu vektor ya. Jadi dia melihat posisi ya. Bisa positif dan negatif. Kita hitung variable of motion. Di sini tentukan perpindahan ya. Kecepatan rata-rata dan laju rata-rata dari mobil di gambar 21A ya. Antara posisi A dan posisi F ya. Posisi A dan posisi F. Kita lihat gambarnya. Posisi A dan posisi F ya. Di sini A, untuk yang A ya, di posisinya di 30 sekian. 30 misalnya. Posisi F dia tadi minus 50-an. Ini kan plot antara posisi ya dengan waktu ya. Jadi ini posisi time graph ya, untuk gerakan partikel, the motion of the particle. A di posisi 30, B di posisi 50, atau 50 lebih ya. Posisi 50 ya, atau 50 sekian ya. Sorry. 52 ya. C di posisi 38 ya, pada waktu 20. D posisi 0 pada waktu 30.
di posisi minus 37 pada waktu 40 ya. F di posisi minus 53 pada waktu 50. Ini satunya ini detik, ini meter ya. Second sama meter ya. Kita lihat ini, tentukan perpindahan, displacement. Kemudian average velocity dan average speed ya. Dari gambar, dari mobil-mobil yang digambar 21A di atasnya. Antara posisi A dan F ya. Ini satuan perpindahan harus meter dan hasil numeriknya harus ordernya sama dengan besar yang diberikan data ya, dari posisi datanya. Berarti tidak 10 atau 100 kali lebih besar atau lebih kecil ya. Ini sebagai posisi grafik posisi sama waktu ya. Gambar yang di atas kita lihat XA ya di posisi 30 meter pada T 0 detik ya. Dan XF ya di posisi minus 53 meter pada TF-nya 50 detik. Dan menggunakan nilai ini, panjang ini ya, kita mendefinisikan perpindahan. Dari persamaan 21 kita dapat perpindahannya itu XF dikurangi XA ya. Jadi XF minus 53 ya, dikurangi XA yang 30, dapatnya minus 83 meter ya. Ini berarti bahwa kendaraan ya, mobil berakhir di 83 meter di arah negatif. Ke kiri kalau dalam kasus ini ya. Dari dia mulai ya. Ini jumlah yang unit yang benar ya. Same the order of the magnitude of the supply data ya. Ini kita lihat gambar 21A mengindikasikan kalau jawabannya benar ya. Jadi posisi akhir ya di sini tanyanya perpindahan kemudian kecepatan rata-rata dan speed rata-rata ya. Gambar 21A indikasikan jawabannya benar. Tapi dikatakan sukar untuk mengestimasi kecepatan rata-rata tanpa menyelesaikan perhitungannya. Tapi kita harapkan unit dalam meter per second ya, karena mobilnya berakhir di sebelah kiri, di mana kita mulai mengambil data ya. Kita tahu kecepatan rata-rata harus negatif ya. Jadi posisi akhirnya minus 53 tadi kurangi 30 dibagi waktunya, 50 dikurangi 0 ya. Jadi minus 1,7 meter per detiknya. Yang perlu saudara perhatikan di sini, setiap angka itu disertai dengan satuannya ya. Jangan sampai salah ya. Jadi jangan selalu ada cek ya. Angka tersebut itu satuannya apa ya. Kemudian kalau kita cari speed atau laju rata-ratanya ya, ini kita jumlahkan semua jarak yang ditempuh ya, dibagi waktu totalnya. Jadi kita lihat jarak yang ditempuh ya, dari dari atas ini ya, dari A ke atas ke B ya.
itu berapa meter ya. A itu 30 ke B 52 ya, 38. Ini ditambahin semua nih. Bukan ditambahin semua sih. 120 meter gitu. Sebetulnya sih nggak ditambahin semua, ini kan mundur ke belakang ya. B-nya 52, terus mundur lagi ya. Total 30. Coba deh, cara dia ngitungnya. Ini 22, 52, 53. Jadi nggak semua ditambahin, nggak. Jadi dilihat apa yang dia jalanin ya. Kalau ini kan posisinya ya, posisi vektornya ya. Posisi akhir dikurangi posisi awal ya. Kalau ini dia kan nempuh ke atas dulu ya. 22 dari posisi A (22, 52, 53). A ke B 30 ke 52 ya. Berarti 22 ya. Jadi dari A posisinya dia dari 30 ya. (30 ke 52 ya. Berarti ada jarak sejauh 22 ya. Dari 30 ke 52 kan ada jarak 22, sorry. 22. Kemudian dari B ini kan 52 terus dia ke 0 sini ya. Ke 0 berarti ada 22 tambah 52 ya. Terus paling belakang 53 ya. Minus 53 ya. Posisi 53. Ini ke atas ini ya. 22 ya. Kemudian dari B ke bawah ke 0 sini kan 52 ya. Kemudian yang berikutnya sampai ke ujung ini 53 ya. Jadi yang hitungnya begitu ya. Jarak yang ditempuh dari kendaraan yang A ya ke posisi atasnya 30
ya. 52 ya. Dari posisi 30 ke 52 berarti kan 22 ya. Kemudian ada tempuh B dari posisi 52 ke 0 ya. Ini 52 ya. Kemudian yang paling ujung itu kan sampai ke posisi 53. Jadi yang di tengah-tengah nggak dihitung ya. Kan itu kan lintasannya sama ya. Yang di tengah ini yang 38, kemudian 37 nggak dihitung karena kan melalui lintasan yang sama ya. Jarak yang penting dari awalnya sampai ke ujungnya ya. Ini posisi ya, bukan mobil ya. Posisi ya. ABC itu posisi ya, bukan kendaraannya ya. Jadi kendaraannya satu ya. Jadi mobilnya satu, cuma ini gambarnya posisi-posisi. Gambarnya mestinya ya mobil ini satu aja ya. Jadi dia berpindah sampai paling ujung dari sini ke posisi B ya. Kemudian dia ke posisi C ya. Posisi D, terus E, terus F gitu ya. Jadi yang ditempuh sejauh apa yang dia dijalanin ya. Dapatnya sekian ini dibagi 50 ya. Dapatnya kecepatan rata-ratanya lebih tinggi ya. Kenapa lebih tinggi dibandingkan yang ini? Ada yang tahu? Ini bukan kecepatan ya, speed ya. Average speed, jadi laju ya. Laju rata-rata. Ini skalar ya. Kalau ini vektor. Karena dia benar-benar ya. Ke posisi 30, terus ke posisi 52 ya. Balik lagi sampai ke posisi minus 53 ya. Jadi lajunya lebih tinggi mestinya ya, dibandingkan dengan speednya. Dibandingkan dengan kecepatannya. Sudah bisa bedakan nggak? Jadi kita bedakan antara speed dengan velocity ya. Velocity untuk kecepatan yang ada arahnya ya, vektor ya. Kalau speed itu kita bicara skalarnya ya. Jadi seperti saya kemukakan, kalau kita jalan dari Depok ke Bogor ya, dari Bogor ke Citayam, berarti kan ada perjalanan yang harus ditempuh dari kalau posisinya misalkan di Citayam, berarti kan jarak yang ditempuh kan sudah sempat ke Bogor dulu ya. Berarti jarak yang ditempuhnya lebih besar dibandingkan dengan posisinya ya. Posisinya kan kembali lagi ke belakang ya, mundur ya. Sudah bisa bedakan ya antara speed dengan velocity ya, laju dan kecepatan ya. Kemudian ada ini sesaat ya, kecepatan sesaat dan laju sesaat ya. Jadi ini untuk posisi A ya.
dia ada di posisi 30 ya. 30. Posisi B tadi 52 ya. Graf ini merepresentasikan gerakan mobil di gambar 21 ya. B ini diperbesar ya. Dari posisi sebelah kiri ya, sebelah kiri grafik yang menunjukkan garis biru antara posisi A dan B. Jadi dari posisi A dan B ini kan ada berbagai variasi ya, variasi posisi ya. Ini kan antara posisi A, B ya, mendekati tangan di posisi yang berwarna hijau ini ya. Ini B mendekat ke posisi A ya. Posisi A tadi di 30 ya. Ini kita lihat dari A ke F ya. Jadi kecepatan sesaatnya ini dikatakan instantaneous velocity ya. Ini kalau kita ambil delta t-nya menuju 0 ya. Delta x per delta t. Di sini displacement juga mendekati 0 ya. Kalau t-nya menuju 0. Ini smaller radionya mendekati satu nilai sama dengan slope ya dari atau tangan dari kurva X versus kurva T, sorry. Jadi bisa dinyatakan sebagai ini, dx per dt yang tadi kita lihat di buku yang bahasa Indonesia ya. Limit delta t menuju 0 dari delta x per delta t ya. Di sini kecepatan sesaat ini ya bisa positif, negatif atau 0 ya. Dimana slope-nya positif ya, antara 410 di gambar 23 ya, Px-nya positif, di titik B Px-nya negatif ya. Sorry. Ini di titik A ke B ini kan positif ya, naik ya. Tapi begitu B ke C, ini kan X-nya mundur ya. Jadi negatif ya, slope-nya. Jadi bisa positif, negatif atau 0 ya. Ini positif, setelah posisi B ya, negatif, slope-nya negatif. Di puncak slope ya, kecepatannya 0 ya.
Jadi di posisi peak ini, di puncak ini ya, kalau kita cari slope-nya, ya, ini jadi 0 ya, karena delta X-nya dibagi delta T-nya, pas garisnya lurus ya. Jadi delta X per delta T-nya mendekati 0. X per dt-nya 0 ya. Slope-nya ini kan slope lurus y per x ya. Y-nya 0 ya. Bagi t-nya 10 ya. Delta t-nya dt-nya juga 0 ya. Garis lurus ya, datar ya. Kalau ini positif ya. Kemudian kalau dia dari B ke C negatif ya. Sementara untuk instantaneous speed ya, jadi laju rata-rata partikel ini didefinisikan sebagai besar dari kecepatannya ya. Dengan kecepatan rata-rata ya, instantaneous speed-nya tidak punya arah ya, sesuai dengan dia ya. Karena itu mengambil tanda aljabarnya, tidak mengambil tanda aljabarnya. Bagi contoh, jika partikel bergerak dengan kecepatan 25 meter per detik dari di dalam satu garis yang diberikan ya, partikel yang lain punya kecepatan minus 25 meter per detik ya, di jalur yang sama, speed-nya sama-sama 25 meter per detik ya. Jadi kecepatan rata-rata ada, kita mempertimbangkan arah ya. Sementara kalau laju rata-rata kita cuma lihat besarnya aja ya, nggak mempedulikan arahnya. Kita lihat contoh di sini ya. Partikel bergerak sepanjang sumbu X ya. Koordinatnya bervariasi ya, mengikuti waktu ya. Mengikuti ekspresi X sama dengan minus 4T plus 2T kuadrat ya. X-nya itu dalam meter dan T-nya dalam detik ya. Posisi mengikuti grafik waktu ya, untuk ini ditunjukkan di gambar 24 ya. Perlu dicatat kalau partikel bergerak ke arah negatif ya, untuk second of time. Jadi untuk 2 detik pertama ya dari gerakan ya. Dia bergerak ke arah negatif ya. Kemudian selanjutnya dia bergerak ke arah positif ya. Pada waktu T 1 detik ya. Second 2 second detik yang pertama ya. Second detik yang pertama dari gerakan dia bergerak ke arah negatif, selanjutnya bergerak ke arah positif dengan arah X positif ya, untuk T lebih besar dari 1 second. Tentukan perpindahan partikel dalam interval waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1. Bisa dilihat perpindahannya. Dan T sama dengan 1 sampai T sama dengan 3 second. Jadi ini selama waktu 1 detik pertama ya, kita punya slope negatif ya, karena itu negatif velocity ya.
Karena itu kita tahu kalau perpindahan antara A dan B harus bilangan negatif ya, punya ukuran meter ya. Punya satuan meter serupa ya. Harapkan perpindahan antara B dan D ya, itu positifnya. Di waktu yang pertama, di set TI-nya sama dengan TA sama dengan 0 ya. Dan TF-nya sama dengan TF sama dengan TB sama dengan 1 ya. Dengan menggunakan persamaan 21 ini, X-nya sama dengan minus 4T plus 2T kuadrat yang kita dapat. XA menuju B ya, XX dikurangi XI ya, DXB kurangi XA. Kita masukkan ke dalam angka ini ya. XF-nya di posisi B ya. Pada waktu T-nya 1 detik ya. Masukkannya 4 kali 1 ditambah 2 kali 1. Kemudian di XA-nya di posisi awal ya. 0 detik ya. Minus 4 dari 0 ditambah 2 dikali 0 kuadrat ya. Dapatnya minus 2 meter ya. Ini pertanyaannya. Panjang koordinat ya. Ekspresinya ditunjukkan dalam persamaan ini. X-nya dalam meter, T-nya dalam detik ya. Posisi line graph untuk this motion ditunjukkan di gambar 24 ya. Zat partikel bergerak dari X negatif untuk detik yang pertama dan selanjutnya pada waktu T91 ya bergerak di arah positif. Tentukan perpindahan partikel dalam interval waktu T0 sampai T1 ya. Dan T1 sampai T93. T0 sampai T1 kita dapat ya perpindahannya ya, minus 2 meter ya. Masukkan ya. Angka-angkanya ini persamaannya diketahui ya. Posisi akhirnya di posisi 1 detik ya. Posisi awalnya di posisi 0 detik. Dapatnya minus 2 meter ya. Kemudian untuk menghitung perpindahan selama second time di interval itu di posisi, jadi di second time interval ya, interval yang kedua ya, kita set TI-nya TB 1 detik dan TF-nya TD 3 detik ya. Jadi XB ke D ya, XF dikurangi XD ya, XD dikurangi XB ya. Jadi D-nya ya, termasukkan waktunya 3 detik ya di sini. 4 kali 3 ini ditambah 2 kali 3 kuadrat ya. Kemudian dikurangi 4 kali 1 ditambah 2 kali 1 kuadrat. Dapatnya 8 meter ya. Jadi dia ini di sini dikatakan displacement-nya dapat dibaca secara langsung dari posisi time graph-nya. Posisinya dari ini 0 ke 2 ya, kemudian ke 6. Di 8, 6 tambah 2 ya, 6 ke atas, 2 ke bawah ya. Slope-nya ini 4 meter per second, slope-nya 10 meter per second. Ini dikatakan untuk velocity
kita drop adjective for instantaneous speed. Jadi speed itu berarti instantaneous speed. Jadi laju sesaat ya. Empirical. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Cukup jelas? Jadi diperhatikan antara perpindahan dengan jarak tempuh ya. Perpindahan itu vektor, kalau jarak tempuh skalar ya. Demikian juga dengan kecepatan dan laju ya. Kecepatan velocity, kalau laju speed. Di sini dia menggunakan istilah seperti itu ya. Untuk yang vektor velocity, kalau yang speed itu laju ya. Habis itu ada pertanyaan? Kemudian hitung kecepatan rata-rata ya, selama dua time interval dua yang kedua ya, antara dua interval waktu ya. Jadi ini antara A dan B dan antara B dan D ya. TB dikurangi TA ya. Kita dapat XB dikurangi XA yang masih 2. Dibagi waktunya meter per detik ya. Sementara antara B dan D ya, ini 8 ya. 6 dikurangi minus 2 ya, jadi 8 dibagi 2, 4 meter per detik. Ini kita lihat slope-nya 4 meter per detik ya. Kemudian cari instantaneous velocity antara partikel pada T sebenarnya 2,5 second ya. Jadi kalau mencari instantaneous velocity, ini cari kecepatan sesaat ya. Ini kita lakukan diferensial ya. Jadi posisi lebih besar dari slope lain karena itu tidak instantaneous. Expect the answer to be greater than second. Measuring the slope of course. Kita dapat pada posisi 2,5 menit, 2,5 detik ya. Jadi mencari kecepatan sesaat. Kita cari slope-nya. Di posisi 2,5 detik. Posisi sini ya, 2,5 detik. Slope-nya berapa ya? Ini cari slope-nya. Cara paling mudah mencari kecepatan sesaat ini kita diferensialkan ya. Ini kan ada persamaannya.
minus 4T plus 2T kuadrat. Tahu ya, mendiferensialkannya. Kalau didiferensialkan, dx-nya berapa? Dx per dt. Pernah dapat ya, untuk diferensial? Pernah dapat? Untuk diferensial? Kalau minus 4T didiferensialkan terhadap dx per dt, terhadap T berapa? Kita turunkan terhadap T. Minus 4T jadi? Sudah pernah dapat belum? Ada satu SMA mungkin dapat ya. Kayaknya sih dapat ya. Atau nggak saudara dapat? Ingat saya sih dapat SMA. Dx per dt ya dari ini minus 4T plus 2T kuadrat ya. Udah dapat? Pernah dapat? Turunannya Pak. Ini turunan ya. Kalau Minus turunan 4T plus 2T kuadrat diturunkan sekali dapatnya apa? min 4 ditambah 4T gitu. 4T ya. Terus kita masukin T-nya apa? 2,5 jadi berapa? Min 4 ditambah 2 dikali 4 dikali 2,5 ya. 4 kali 2,5 10 ya. 10 dikurangi 4 dapatnya 6 Pak. 6 ya. Jadi cari slope ini kan kalau kita gambar grafiknya bagus sih gampang ya cari grafiknya, hitungnya. Tapi kalau gambar grafik kita nggak bagus agak susah emang hitungnya. Cari titik ini pas di slope-nya kemiringannya. Kita bagi antara y dan t, y dan x-nya ya. Tapi cara mudahnya kita diferensialkan ininya ya. Diferensialkan dapatnya kan minus 4 plus 4t ya. Kita masukkan t-nya 2,5 ya. Jadi minus 4 plus 4 kali 2,5 ya. Minus 4 plus 10 ya. Dapatnya 6 ya slope-nya. Dapatnya 6 ya, 6 meter per detik ya. Sampai situ ada pertanyaan mungkin? Kira-kira kesulitan nggak pakai buku ini? Kalau menurut saya lebih nyaman, maksudnya nggak capek nyari-nyari kesalahan ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau saudara ada yang nggak ngerti, tinggal buka Google Translate ya. Ini bisa diblok ini. Diblok, terus dimasukkan ke Google Translate, keluar bahasa Indonesianya kan. Ya. Iya Pak. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sampai situ? Kalau nggak ada, kita lanjut minggu depan ya. Mudah-mudahan nggak ada halangannya. Baik Pak. Ya. Jangan lupa absen ya. Silakan kalau mau ada yang live duluan. Ya dibaca-baca lagi ya. Absensinya jangan lupa ditambah 1 kolom lagi ya. Kirim ke WA saya ya. Baik, Pak. Kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.